Teori asam basa Arrhenius menjelaskan senyawa asam basa bergantung dengan ion H+ atau OH- yang dilepaskan dalam air. Teori Arrhenius tidak menjelaskan senyawa yang tidak membentuk ion H+ atau OH-. Maka dari itu muncullah teori asam basa Bronsted-Lowry dan Lewis. Salah satu reaksi asam basa yang tidak melalui pembentukan H+ atau OH- adalah reaksi antara HCl dan NH3 membentuk amonia klorida NH4Cl. Karena keterbatasan Arrhenius, Bronsted dan Lowry mengemukakan teori asam basa berdasarkan dari transfer proton antar molekul yang berbunyi. Dalam reaksi yang melibatkan transfer proton, asam adalah spesies yang bertindak sebagai donor proton, sedangkan basa adalah spesies yang bertindak sebagai akseptor proton. Jika kita lihat kembali reaksi HCl dan NH3, HCl merupakan donor proton dan NH3 merupakan akseptor proton, sehingga HCl adalah asam dan NH3 adalah basa. Contoh lainnya adalah reaksi amonia NH3 dengan air H2O membentuk ion amonia NH4+ dan ion OH-. Di sini kita bisa lihat pada reaksi kiri ke kanan terjadi transfer proton dari H2O ke amonia. Jadi H2O adalah asam dan NH3 adalah basa. Sedangkan dari kanan ke kiri terjadi transfer proton dari NH4+ ke OH-, maka NH4+ adalah asam dan OH- adalah basa. Pasangan NH4+ dan NH3 dinamakan pasangan konjugat asam basa. Begitu juga dengan H2O dan OH-. Pasangan konjugat asam basa terdiri dari dua spesies yang terlibat dalam reaksi asam basa. Asam pada pasangan tersebut disebut asam konjugat dari basa. Jadi NH4+ adalah asam konjugat dari NH3. Sebaliknya, basa pada pasangan tersebut disebut basa konjugat dari asam. Jadi NH3 adalah basa konjugat dari NH4+. Kekuatan asam basa konjugat adalah kebalikan satu sama lain. Jadi, jika senyawa tersebut merupakan asam kuat, maka basa konjugatnya adalah basa lemah. Jika senyawa tersebut merupakan basa kuat, maka asam konjugatnya adalah asam lemah. Ada juga senyawa yang bersifat asam atau basa bergantung pada reaksi. Senyawa ini disebut amfiprotik. Contohnya adalah ion HCO3-. Pada reaksi dengan HF di sini, ion HCO3- bersifat sebagai akseptor proton, berarti bertindak sebagai basa. Pada reaksi dengan OH- di sini, ion HCO3- bersifat sebagai donor proton, berarti bertindak sebagai asam. Jadi, HCO3- dapat bertindak sebagai asam dan basa tergantung pada reaksi. Hal ini dikenal sebagai amfiprotik. Beberapa reaksi memiliki sifat asam basa yang tidak bisa dijelaskan dengan teori Arrhenius maupun Bronsted-Lowry. Di sini Lewis mengemukakan teori asam basa berdasarkan reaksi transfer elektron. Menurut Lewis, asam adalah spesies yang bertindak sebagai akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah spesies yang bertindak sebagai donor pasangan elektron bebas. Hasil produknya adalah pembentukan ikatan kovalen koordinasi. Contoh reaksinya adalah amonia NH3 dan boron trifluorida BF3. Reaksi ini merupakan asam basa menurut Lewis karena donasi elektron dari NH3 ke BF3 membentuk ikatan kovalen koordinasi. Di sini NH3 bertindak sebagai donor, jadi NH3 bersifat basa dan BF3 bertindak sebagai akseptor, maka bersifat asam. Kesimpulan dari video ini, pada Bronsted-Lowry yang terjadi adalah transfer proton. Yang mendonasi proton adalah asam, akseptornya adalah basa. Kebalikannya pada Lewis yang terjadi adalah transfer elektron, di mana yang donasi elektron adalah basa dan akseptornya adalah asam. Jangan kebalik ya guys. Ada pertanyaan?